Saudara-saudara terkasih, pada bacaan-bacaan didengarkan dalam hari Minggu biasa yang ke-16 ini, kita diajak untuk semakin memiliki semangat yang benar di dalam kemuritan kita. Beberapa hal yang boleh kita renungkan bersama. Yang pertama adalah keramahan atau hospitality. Kiranya inilah selalu yang harus kita kembangkan sebagai murid-murid Yesus. Memiliki sikap keramah tamahan, keterbukaan hati, seperti ditunjukkan oleh Abraham, maupun juga bagaimana Marta dan Maria menyambut Yesus yang berkunjung ke rumahnya. Kita juga dikenal sebagai bangsa yang memiliki semangat ramah tamah. Dan moga-moga ini yang boleh kita rawat, kita jaga, sehingga melalui berbagai macam hal yang kita lakukan ini, kita juga boleh ikut berkontribusi, bukan hanya bagi kemanusiaan, tapi juga bagi dunia ini. Sikap hospitality, sikap keramahan yang kiranya tidak pernah boleh hilang dari kehidupan kita sebagai orang-orang Kristiani dimanapun kita berada. Yang kedua, kita diajak untuk semakin menyadari bahwa dalam hidup ini ada keseimbangan antara hidup doa, hidup rohani, dan hidup sehari-hari dan karya kita. Dan pada bagian akhir kita diajak untuk selalu memperdalam kepekaan hati kita akan kehadiran Tuhan yang ingin selalu berkunjung, yang ingin hadir dalam hidup kita melalui latihan sederhana yang sebenarnya ada di dalam tradisi gereja kita, yaitu tradisi pemeriksaan batin atau eksamen. Seorang teolog ternama, Karl Rahner, punya ungkapan menarik. Mengenal Tuhan lebih penting daripada mengetahui tentang Tuhan. Maka bacaan-bacaan tadi mengajak kita semua untuk semakin memiliki aspek kedalaman relasi kita dengan Tuhan yang harus dibangun dengan sungguh-sungguh melalui berbagai macam aktivitas dan keterlibatan kita dalam hidup sehari-hari. Kita mengenal ungkapan ora et labora, itu dari Santo Benedictus. Atau kita mengenal ungkapan do your best and God will do the rest. Berdoalah seakan semua tergantung pada kemurahan hati Allah, rahmat Allah, dan berusahalah seakan semua tergantung pada usahamu. Tetapi ada yang menarik dari seorang Santo Ignatius Loyola yang nanti pada akhir bulan kita rayakan 31 Juli ini, yang punya ungkapan yang sedikit variasi modifikasi dari ungkapan yang tadi kita dengar. Berdoalah seakan segalanya tergantung padamu, dan berusahalah sekuat tenaga seakan semuanya tergantung pada Allah. Nah, ini gabungan sedikit beda-beda tipis tapi bisa berbeda maknanya. Ya, kalau kita lakukan yang terbaik dan nanti sisanya Tuhan, seolah-olah kalau kita sudah bisa segalanya, tidak tempat bagi Tuhan. Nah, bagi Ignatius Loyola jelas bahwa kemampuan kemanusiaan kita, usaha kita, sekaligus juga rahmat Allah itu harus bersinergi sejak awal. Jadi bukan nanti kalau ternyata mentok baru panggil Tuhan.
Kalau begitu Tuhan hanya menjadi semacam ban serep yang hanya dipakai kalau darurat. Nah, tidak. Ignatius justru mengajak kita semua untuk bagaimana sungguh-sungguh dalam setiap apa yang kita lakukan, kesadaran penuh di hadapan Tuhan akan Allah yang sedang berkarya, sekaligus juga bahwa yang mengundang kita untuk ikut serta dalam karya itu. Kesadaran akan Allah yang mendalam dalam doa yang tak kunjung putus di tengah-tengah kesibukan kita sehari-hari. Atau dalam ungkapan yang sering kita dengar dari Santo Ignatius Loyola, menemukan Tuhan dalam segala. Inilah jalan kerohanian yang ditawarkan Ignatius Loyola dengan spiritual Ignatiannya. Ada ungkapan menarik yang kita kenal dalam tradisi gereja. Benedictus Montes, Bernardus Valles Amabat, Franciscus Obida, Dominicus Urbes, Ignatius Mañas Urbes. Santo Benedictus itu suka gunung, maka dia membuat biara-biara yang menyendiri dalam keheningan, dalam iklim yang sejuk. Bernardus memilih di lembah-lembah, Franciscus memilih kota kecil, Dominicus kota besar, dan Ignatius memilih kota-kota metropolitan. Gambaran sebuah cara bagaimana justru dalam kesibukan itulah kita harus memiliki kedalaman, sehingga dengan demikian kita tidak disapu oleh kesibukan kita, tapi seperti boleh digambarkan berselancar di tengah arus kesibukan, keruwetan, dan berbagai macam hiruk pikuk dunia ini. Santo Benedictus menggambarkan Allah sebagai keindahan. Dominikan mengkontemplasikan kebenaran Tuhan. Lalu bagaimana Ignatius? Ignatius menggambarkan Allah yang berkarya, Allah yang berjerih payah, Allah yang terus-menerus bekerja di dunia ini dan mengundang setiap orang Kristiani untuk bersama-sama dengan Allah berkarya dalam hidup ini. Maka ia menemukan sebuah cara berdoa, contemplativus in actione, berkontemplasi dalam aksi kesibukan sehari-hari, menemukan Tuhan dalam segala. Bahwa bagi Yesus perjumpaan dengan Tuhan tidak dialami di dalam doa-doa formal, tapi juga dalam aktivitas di mana kita melalui tindakan-tindakan dan karya-karya kita dalam kasih yang kita lakukan. Disitulah kita juga menemukan bagaimana Tuhan hadir dalam seluruh aktivitas kita. Tentu saja tidak berarti bahwa kalau demikian lalu doa formal, ibadat brevier tidak penting, tidak. Tapi justru dua hal ini harus saling membuai, menjadikan hidup kita semakin mendalam, tapi juga semakin bersemangat di dalam seluruh aktivitas kita. Bagi Ignatius, doa merupakan perjumpaan kasih dengan Tuhan, karena tidak selalu dalam doa formal, tidak terikat pada waktu tempat tertentu dan terpisah dari aktivitas kita, melainkan kita boleh mengalami kehadiran Tuhan yang akrab, yang hangat dalam setiap aktivitas itu. Maka ia menemukan sebuah cara kontemplasi dalam aksi, menemukan Tuhan dalam segala. Dalam sebuah tulisannya, Ignatius mengatakan demikian, "Aku Ignatius tak ingin kamu menjadi saleh dan suci hanya ketika merayakan misa atau ketika kamu berdoa. Aku ingin kau saleh dan suci ketika kamu memberikan dirimu dalam karya, sehingga dalam karyamu memancar kuasa roh, rahmat, dan juga semangat pengabdian."
Sehingga bukan kita yang bertindak, tapi kita dalam Kristus dengan rahmat-Nya, kuasanya, seperti dikatakan oleh Santo Paulus, bukan aku yang bertindak, tetapi Kristus dalam aku, dan aku dalam Dia, dalam segala merasakan apa yang Kristus akan buat dan putuskan. Dan untuk itu, yang berikan cara sederhana dari tradisi gereja yang kuno. Biasanya pada ujung akhir hari, doa malam, kita diajari ada saat di mana pemeriksaan batin. Nah, yang keliru adalah seolahnya memeriksa dosa, kesalahan kita. Itu bagian saja. Tetapi sesungguhnya adalah cara yang berguna bagi kita untuk bertumbuh dalam kesadaran terus-menerus di hadapan Tuhan. Maka latihannya adalah eksamen, pemeriksaan batin. Cukup 3 menit dengan 3 pertanyaan panduan sederhana. Pertama, apa yang terbaik hari ini yang aku katakan, yang aku lakukan, dan aku mengucap syukur pada Allah Bapa. The best of the day. Yang kedua, apa yang terburuk yang hari ini aku katakan, aku lakukan, dan aku menyesalinya, mohon rahmat, pengampunan dan belas kasih dari Allah Putra. The worst of the day. Dan yang ketiga, apa yang perlu agar esok aku lebih baik, supaya aku sungguh-sungguh lebih baik lagi. Aku mohon terang dan karunia Roh Kudus, supaya aku besok lebih baik. For the better tomorrow. Dan Anda boleh tutup dengan kemuliaan. Ini cara sederhana. Kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka kita bisa sampai pada kesadaran terus menerus akan kehadiran Allah yang berkarya dalam hidup kita. Maka ada beberapa waktu yang lalu ada lagu yang menarik, itu dikatakan C, A minor, D minor, ke C lagi, C. Segala sesuatu dilakukan dengan cinta kasih, itu dasarnya, keramah tamahan di dalamnya. A, cinta itu menyata dalam aksi, tindakan. Tapi tidak cukup tindakan, tapi juga D, yaitu doa. Nah, seringkali A-nya minor, D-nya minor, karena kita kurang usaha dan kurang berdoa. Dan G, gembira. Nah, tidak pernah boleh hilang dari hidup kita kegembiraan Kristiani. Kita mulai dengan cinta kasih yang wujud nyata dalam aksi dan tindakan nyata, yang didukung dengan doa yang mendalam, sekaligus semakin membuat kita gembira dalam Tuhan, gembira dalam pelayanan. C, A minor, D minor, ke G, ke C lagi. Dan semoga kita semua semakin mengenal, semakin mencintai, dan semakin mengikuti Kristus Tuhan kita.